Jejak kemasyhuran kerajaan Bali kuno, dinasti Warmadewa, dapat dilacak pada peninggalan arkeologis masa Raja Sri Udayana Warmadewa dan keturunannya berkuasa. Raja Udayana beristrikan Mahendra Datta, putri kerajaan Medangkamulan dari Jawa Timur. Anak pertamanya yang bernama Airlangga menjadi pendiri kerajaan Kahuripan, melanjutkan kejayaan Medangkamulan yang hancur akibat diserang kerajaan Wurawari. Sementara tahta Raja Udayana di Bali dilanjutkan oleh putranya Marakata, kemudian anak bungsu. Diduga pada masa Raja anak bungsulah bangunan-bangunan suci keagamaan yang difungsikan juga untuk mengenang para leluhur selesai pembangunannya. Salah satu di antaranya berupa candi tebing yang unik bernama Candi Gunung Kawi. Komplek Percandian Gunung Kawi adalah situs terbesar yang berhasil diketemukan di sepanjang aliran Sungai Pakerisan. Berlokasi di Dusun Penaka, Tampak Siring, Gianyar, Bali. Dari satu generasi ke generasi berikutnya dan akhirnya Udayana lah yang paling dikenal di Bali. Setelah beliau wafat, dibuatkan suatu candi yaitu di Candi Gunung Kawi. Di sana juga ada ceruk gitu. Nah, ceruk-ceruk itu tidak mesti dari agama Buddha gitu. Agama Hindu pun demikian karena dalam agama Buddha dan Hindu itu ada kesamaan gitu. Dalam memuja Tuhan secara jenana gitu. Karena perjalanan untuk bersatu dengan Tuhan itu ada 4 gitu. Salah satunya adalah dengan jenana marga namanya. Jadi dengan meditasi mereka memerlukan suatu tempat khusus. Makanya itu harus dekat sungai gitu atau dekat percampuhan gitu. Di sanalah biasanya dibuat ceruk-ceruk untuk bermeditasi. Pada bagian kiri sebelum menyeberangi sungai, terdapat gugusan candi tebing pertama yang terpahat gagah di Bukit Batu. Konon, keempatnya dibangun sebagai lokasi persemayaman istri-istri raja anak bungsu. Bentuk candi 2 dimensi yang terpahat di sana mengingatkan saya pada bentuk candi Arjuna yang ada di dataran tinggi Dieng. Bagaimana caranya masyarakat di masa lalu bisa menghasilkan karya yang begitu indah dan bernilai spiritual tinggi? Nah, ini kita belum terungkap kenapa harus 2 dimensi, kenapa harus berbentuk utuh gitu kan. Nah, karena dalam sistem ada pengurangan gitu. Ya itulah sistem pengurang, berarti yang alami dibentuk dengan cara mengeruk artinya, membuat bentuk. Ada yang dengan menambah. Mungkin sistem sana kita juga mungkin karena alamnya di sana dianggap paling suci. Candi utama terdiri atas 5 bentuk bangunan yang dipahatkan di sisi tebing dalam relung-relung yang melengkung. Tingginya sekitar 10 meteran. Pada candi yang paling utara terdapat pahatan huruf Kadiri kuadrat yang dibaca Haji Lumrah Ing Jalu. Dari kata-kata inilah ditafsirkan bahwa Candi Gunung Kawi adalah tempat bersemayamnya Raja di Jalu atau Pakerisan, yaitu Raja Udayana. Pak, sebetulnya Pura Gunung Kawi ini didirikan pada masa siapa dan tujuannya itu untuk apa, Pak? Nah, penggunaan huruf tipe Kadiri kuadrat ini mengingatkan kita kepada sebuah kerajaan besar di Jawa pada abad ke-11, yaitu Kerajaan Kadiri yang di Jawa. Pada waktu itu penggunaan huruf tipe Kadiri ini menjadi sesuatu yang lazim di sana. Jadi dengan adanya prasasti menggunakan huruf tipe Kadiri kuadrat ini, kita berasumsi bahwa candi ini dibangun pada periode abad ke-11 Masehi. Dan periode abad ke-11 itu terkait erat dengan masa pemerintahan Raja Anak Bungsu di Bali, yang merupakan salah satu putra dari Udayana dan Gunapriya Dharmapatni.
Lalu Pak, kalau kita melihat gaya arsitektur dari Pura Gunung Kawi sendiri ini nampaknya cukup berbeda ya Pak dengan arsitektur pura-pura di Bali. Itu mengapa Pak? Ya, ini memang menjadi satu kekhasan bagi arsitektur yang ada di Bali. Kenapa? Karena pada periode abad ke-11 sampai abad ke-12, arsitektur bangunan candi yang ada di Bali itu pada umumnya dibuat dalam bentuk pahatan candi tebing. Ya, jadi tidak dibangun menyerupai candi monumental sebagaimana kita lihat di Jawa, sebagian besar candinya dan hampir semua candi dibangun dalam bentuk monumen. Kompleks Percandian Gunung Kawi jelas menjadi bukti kebesaran dan eksistensi para raja di masa Bali kuno. Dan yang membuatnya menjadi istimewa, keberagaman dan toleransi beragama nampak nyata adanya, berupa tinggalan bangunan suci bagi para agamawan dalam menempuh jalan spiritual. Ceruk-ceruk dibuat pada bangunan yang menyatu dengan tebing batunya. Kuat dugaan, lokasi ini juga digunakan sebagai asrama bagi penganut Hindu dan Buddha yang akan melakukan puja semedi. Pak, di situs Pura Gunung Kawi ini kan banyak sekali terdapat ceruk. Sebenarnya itu difungsikan sebagai apa sih Pak pada zaman dahulunya? Karena jumlahnya yang begitu banyak itu mengindikasikan juga bahwa tidak kaum agamawan saja yang memanfaatkan ceruk itu sebagai tempat kegiatan upacara ataupun meditasi, tetapi juga masyarakat yang secara terus-menerus melakukan kegiatan keagamaan juga tampaknya memerlukan bangunan-bangunan seperti ceruk ini untuk paling tidak untuk kegiatan beristirahat misalkan. Itu tampaknya juga memberikan gambaran kepada kita bahwasanya masyarakat Bali kuno pada khususnya itu sudah memiliki kemajuan di bidang teknologi dalam menghasilkan karya-karya arsitektur bangunan. Berkunjung ke Candi Gunung Kawi, bak meretas waktu. Kembali ke masa silam, di mana Wangsa Warmadewa begitu berjaya. Pahatan-pahatan pada tebing sebagai sarana mengenang jasa para leluhur memberikan pengetahuan pada kita akan makna spiritual bagi masyarakat Bali pada umumnya. Saya merasa begitu kecil di hadapan karya indah luar biasa yang dibangun penuh keselarasan dengan alam. Bagaimana semegah tinggalan arkeologi yang besar itu dulu tanpa teknologi yang tinggi mampu diciptakan jelas berdasarkan keyakinan, kepercayaan pada pimpinan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang patut kita banggakan dan patut kita gali, jadikan sebagai acuan dalam menatap masa depan yang akan datang.